Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61 hingga 65 dari suratul Isra, yaitu 5 ayat yang menerangkan tentang permusuhan syaitan terhadap manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya kita memiliki musuh. Musuh kita itu adalah syaitan. Syaitan itu dari kalangan bangsa jin yang kita tidak bisa melihat mereka dengan mata kepala kita, tetapi mereka itu ada dan mereka itu bisa melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, permusuhan dengan syaitan rupanya sudah ada semenjak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Apabila Nabi Adam itu diciptakan di dalam syurga, dan syaitan itu, datuk dari sekalian syaitan itu moyangnya adalah iblis. Jadi kalau disebut iblis itu adalah moyang pertama dari kalangan bangsa jin, syaitan. Nah, anak keturunan iblis ini yang mengikuti jejak langkah iblis dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan syaitan. Iblis itu sendiri pun juga disebut dengan syaitan. Nah, iblis, syaitan, semenjak Nabi Adam alaihissalam sudah memperlihatkan permusuhannya sehinggalah ke hari ini. Maka kita mesti berhati-hati. Rupanya kita punya musuh. Nah, kalau kita menyadari kita punya musuh, maka kita mesti tetap terus waspada. Lengah kita, cuai kita, lalai kita, maka di waktu lengah itulah syaitan itu masuk menggoda. Dan syaitan itu mampu masuk ke dalam hati kita dan bisa bersemayam di dalam hati kita. Nah, maka boleh jadi bisikan itu datang dari dalam diri kita sendiri, yang sebenarnya bisikan itu adalah dari syaitan yang terkutuk. Maka kita diperintahkan oleh Allah, apabila terasa-rasa ada bisikan dari dalam diri kita untuk melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran, maka bersegeralah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu merasa diganggu oleh syaitan, ada bisikan-bisikan yang menyuruh kita melakukan kemaksiatan, maka cepat-cepat menyebut nama Allah dengan memohon perlindungan kepadanya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui 5 ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya kita memiliki musuh, yaitu syaitan, dan permusuhan itu sudah ada semenjak manusia pertama. Kita ini anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bangsa manusia adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan permusuhan ini bukan sampai hari ini saja, sampai ke diri kita saja enggak, tapi sampai ke anak cucu kita juga, dan sampai ke manusia di akhir zaman. Jadi permusuhan itu memanjang mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam dahulu sampai ke akhir zaman. Jadi sekarang ini kita ada musuh? Ada. Dan sedang berhadapan kita dengan musuh? Ya. Kita dalam masjid ini, apakah kita berhadapan juga dengan syaitan itu? Ya. Nah, syaitan akan coba untuk mengalahkan kita. Nah, mungkin badan kita saja di sini, tetapi pikiran kita entah di mana-mana. Nah, karena hari ini cuti pula, besok cuti pula. Nah, maka pikiran kita dibawanya melayang entah kemana-mana. Nah, siapa yang membuat kita ini tidak lagi terkonsentrasi dalam melakukan ketaatan? Syaitan. Dalam sholat pun juga begitu. Kadang-kadang hanya 1-2 menit pertama saja yang konsentrasi. Ketika takbiratul ihram, terasa Allah itu hadir dalam hati kita. Tapi setelah selesai rukuk rakaat pertama, kedua, dah lupa lah. Nah, untunglah ikut imam. Kalau enggak, tak tahu kita entah ada berapa rakaat kita salat. Begitulah syaitan hebatnya menggoda kita ini. Maka mesti berhati-hati dan berwaspada setiap saat, jangan sampai lengah. Kalau kita lalai saja, disitulah peluang masuk. Maka senantiasalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Pagi berzikir, siang berzikir, petang berzikir, sebelum tidur pun juga berzikir, karena syaitan tidak pernah berhenti di dalam menipu dan memperdaya kita, dalam menggoda dan mengganggu kita. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah dari godaan syaitan, sehingga meskipun syaitan itu berusaha sekuat tenaga untuk memperdaya kita, tetapi tidak berhasil. Maka nanti di ayat yang ke-65 Allah menyebutkan melalui firman-Nya ini, bahwasanya kepada syaitan disampaikan, kepada iblis, bahwasanya hamba-hambaku yang ikhlas dalam beribadah kepadaku, kamu wahai syaitan tak akan mampu berhasil untuk menyesatkan mereka. Jadi apakah semua manusia dapat disesatkan oleh syaitan? Tidak. Tapi mana yang lebih banyak, yang berhasil disesatkan atau yang tidak mampu syaitan menyesatkannya? Yang berhasil disesatkan oleh syaitan itu jumlahnya lebih banyak berbanding yang orang-orang yang tidak mampu disesatkan oleh syaitan, itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Ini andaikan manusia itu memahami bahwasanya pentingnya mempelajari firman Allah, ini rumah Allah ini penuh ini. Pasti penuh ini. Tetapi karena syaitan mampu menyesatkan manusia, maka banyak yang sebenarnya tak ada malam di kegiatan apa-apa, tapi tertahan badannya itu di depan televisi, kemudian duduk dengan sahabat temannya hanya cerita-cerita tentang dunia yang tidak ada penghujungnya. Bahkan perkataan yang diucapkan pun perkataan yang sia-sia. Dan kita lihat banyak di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat minum sampai tengah malam,
apa yang mereka tak ada? Apalagi yang bermain, yang melalaikan itu. Ya, main apa namanya? Ya, macam-macam permainan. Sehingga manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bukti nyata permusuhan syaitan, sehingga nampak hasilnya oleh mata kita. Mereka itulah yang menjadi korban dari perbuatan tercela syaitan, perbuatan terkutuk syaitan, yaitu menyesatkan manusia sehingga manusia berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang telah jatuh ke dalam pangkuan syaitan, sehingga syaitan menguasai diri mereka. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan dan sudah seperti itu kehidupannya setiap hari, maka manusia itu menjadi kebiasaan melakukan kemaksiatan. Maka syaitan menggoda tak menggoda sama saja, karena sudah melihat apa yang dilakukan itu adalah baik-baik saja, benar-benar saja, padahal yang dilakukan itu buruk dan tercela, sesat dan menyesatkan. Tapi begitulah kehidupan ini. Maka mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini membuat kita menjadi berhati-hati. Mudah-mudahan kita terlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, sehingga kita dapat memahami kandungan ayat-ayat ini, dan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai petunjuk atau bimbingan atau pedoman dalam hidup kita. Namun sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan pahala itu diberi oleh Allah berupa balasan, dimudahkan kita untuk memahami ayat yang kita pelajari. Kemudian mudah-mudahan juga dengan mempelajari kandungan kitab suci ini, mudah-mudahan insya-Allah hati kita itu menjadi dekat dengan firman Allah ini. Kemudian Allah turunkan keberkahan dalam hidup kita, karena Al-Quran adalah firman Allah yang penuh dengan keberkahan. Maka mudah-mudahan dengan membacanya, kemudian memahami kandungannya melalui terjemahannya, kemudian melalui tafsirnya, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca dan menerjemahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Allah berfirman, wa idh, dan ingatlah ketika, bermakna ada satu peristiwa pada masa dahulu yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya ini untuk dijadikan peringatan. Dan ingatlah, qulna, kami dahulu telah berfirman, kami di sini adalah Allah, lil malaikati, kepada para malaikat,
Usjudu, bersujudlah kamu semua, li Adam, kepada Adam. Ini setelah penciptaan Nabi Adam. Setelah selesai Nabi Adam diciptakan, sudah ditiupkan ruh, Nabi Adam sudah hidup sebagai manusia sempurna. Fasajadu, setelah Allah perintahkan semua penghuni surga untuk bersujud, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Qala, berkatalah iblis, a'asjud, apakah aku akan bersujud liman, kepada orang yang khalaqta, engkau ciptakan, tina, dari tanah. Oh, ini perkataan sombong. Apakah aku yang diciptakan dari api ini akan bersujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah itu? Siapa yang dimasukkan yang dari tanah itu? Nabi Adam. Oh, tidak ada cerita saya akan bersujud kepadanya. Nah, itu keangkuhan. Qala, berkata iblis, ara'aitaka, terangkanlah kepadaku, ini kepada Allah. Iblis itu berkata, hadzal ladzi, apakah orang ini, karamta, yang engkau muliakan. Ini kepada Allah. Iblis itu berkata, yang engkau muliakan, alayya, ke atasku. Nah, kepada orang yang seperti ini pula aku akan bersujud. La in akhartani, jika engkau menangguhkanku, menangguhkan kematianku. Jadi apabila engkau panjangkan umurku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna, sungguh aku akan sesatkan, dzurriyyatahu, anak keturunannya. Anak keturunan siapa? Nabi Adam. Yang dimaksudkan bangsa manusia. Illa qalila, kecuali sedikit. Oh, berarti tahu diri juga iblis itu. Tak semuanya bisa dia sesatkan, tetapi ada yang sedikit jumlahnya, tapi tak banyak. Berarti yang banyak itu dapat disesatkan, kecuali yang sedikit yang aku tidak mampu untuk menyesatkannya. Siapa mereka? Nanti di ayat yang ke-65 disebutkan. Qala, maka Allah pun berfirman, idhab, pergilah kamu wahai iblis, faman tabi'aka, maka siapa yang mengikuti kamu wahai iblis, minhum, dari kalangan mereka manusia, anak keturunan Adam itu, fa inna, maka sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, jazaukum, balasan untuk kamu wahai iblis, dan untuk mereka dari kalangan bangsa manusia, anak keturunan Adam yang mengikutimu. Jazaan, sebagai balasan, maufura, yang dicukupkan. Maknanya sebanyak mana mereka melakukan kejahatan, maka sebanyak itu mereka akan mendapatkan balasan, tidak akan dikurangi sedikit pun. Wastafziz, dan kamu serulah, atau ada juga yang menerjemahkan, dan kamu hasunglah, man istata'ta, siapa yang engkau mampu wahai iblis, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, bisautika, dengan suaramu. Oh, jadi iblis ini juga bisa menghasung dengan suaranya. Nah, ini apa maksudnya dengan suara ini? Berarti bisa mendengar suara iblis. Sekarang nih, coba pasang telinga, terdengar tak suara iblis? Apa maksudnya ini? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Wa ajlib alaihim, dan kerahkanlah untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi manusia, anak keturunan Adam itu, bi khailika, dengan pasukan kudamu. Oh, berarti iblis itu punya pasukan kuda ya? Seperti apa ini pemahamannya? Warajilika, dan pasukan pejalan kaki. Di medan tempur itu ada pasukan berkuda, ada pasukan yang berjalan kaki. Wasyarikhum, dan bersekutulah kamu wahai iblis dengan mereka, fil amwal, dalam harta benda. Oh, berarti iblis dengan manusia bisa saja bersekutu dalam harta benda. Jadi iblis punya bahagian dalam harta benda yang dimiliki oleh manusia. Wal aulad, dan juga pada anak. Oh, jadi iblis juga bersekutu dalam anak yang dimiliki oleh manusia.
Wa'idhum, dan berilah janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka illa ghurura, kecuali tipu daya. Kamu akan senang, kamu akan bahagia. Umpamanya ada janji-janji syaitan tuh, kalau kamu melakukan masuk jarumnya itu, masuk racunnya, yaitu kalau kamu nanti kita akan bahas dalam tafsir, kalau kamu mengambil harta orang lain, umpamanya mengambil yang haram umpamanya, dan nanti kita akan bahas dalam tafsir. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, ini firman Allah kepada iblis, laisa laka, tidak ada bagimu, alaihim, ke atas mereka, sultan, kemampuan atau kekuasaan. Jadi terhadap hamba-hambaku, hamba Allah, syaitan tidak akan mampu untuk menyesatkan mereka. Wa kafa, dan cukuplah bi rabbika, kepada Tuhanmu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, cukuplah kepada Tuhanmu wakila, kamu berserah diri, kamu bertawakal. Jadi di ujung ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya supaya bertawakal kepada Allah. Dan apakah Rasulullah itu berhadapan juga dengan syaitan? Iya. Tidak ada satu orang manusia pun, melainkan syaitan ada yang berusaha untuk menyesatkan, termasuk para nabi dan rasul. Iya. Tinggal lagi karena para rasul itu dijaga, dipelihara oleh Allah, maka syaitan tidak berhasil untuk menyesatkan mereka. Kita baca dari awal ayat, terjemahan langsung, setelah itu kita pindah ke tafsir ringkas, kemudian selepas itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Berkatalah iblis, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Berkata iblis, terangkanlah kepadaku ya Allah, apakah orang ini yang engkau muliakan ke atasku, yang aku mesti tunduk pula bersujud kepadanya? Sungguh jika engkau tangguhkan aku untuk tetap terus hidup sampai hari kiamat, sungguh aku akan menyesatkan anak keturunannya kecuali sedikit. Berfirman Allah, pergilah kamu wahai iblis, maka siapa yang mengikuti kamu dari kalangan mereka, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan kamu, balasan untukmu, dan juga balasan untukmu, balasan yang sempurna. Dan hasunglah siapa saja yang kamu mampu dari kalangan mereka dengan suaramu, dan kerahkanlah pasukan berkudamu dan pasukan pejalan kakimu untuk menghadapi mereka, dan bersekutulah dengan mereka di dalam harta benda yang mereka miliki dan anak-anak yang mereka punyai, dan berjanjilah dan berikanlah janji kepada mereka. Nah, ini perintah Allah kepada iblis itu di dalam menghadapi manusia. Ada berapa tadi? Hasung, kerahkan, bersekutulah, dan beri janji. 4. Ini dia jurus-jurus syaitan. Maka kalau kita tak pandai menghadapi syaitan, kita yang kalah. Kita sendiri syaitan. Kalau dilihat dari ayat ini, banyak, karena dia menggunakan pasukan berkudanya dan pasukan pejalan kakinya. Dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan terhadap mereka, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka kecuali tipu daya. Sesungguhnya hambaku, ini firman Allah kepada syaitan, tidak ada bagimu atas mereka, tidak ada bagimu kemampuan atau kekuasaan atas mereka untuk kamu sesatkan hamba-hambaku. Wa kafa, dan cukuplah kepada Allah kamu wahai Muhammad bertawakal.
dan cukuplah Allah sebagai, boleh ini kita buat redaksi yang lain, dan cukuplah Allah sebagai penjagamu wahai Muhammad, boleh. Karena siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan melindungi, memelihara orang yang menyerahkan diri kepadanya. Jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang permusuhan syaitan terhadap manusia, yang permusuhan itu sudah ada semenjak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan terus berlanjut sampai manusia terakhir di akhir zaman. Jadi termasuk kita sekarang ini, ya. Maka apabila di dalam ayat ini kita mendapatkan pengetahuan tentang permusuhan syaitan terhadap kita, maka jadikan musuh itu sebagai musuh, jangan pula berkawan dengan musuh. Ada orang yang berkawan dengan syaitan, ada. Yang berkawan dengan syaitan itu adalah yang mengikuti jejak langkah syaitan. Siapa yang mengikuti perintah syaitan, siapa yang memperturutkan bujuk rayu atau bisikan syaitan, maka sebenarnya dia telah berkawan dengan syaitan. Bahkan bukan hanya berkawan, mungkin menjadi penolong syaitan, menjadi tentara syaitan, syaitan yang menjadi komandannya. Dia yang menjadi penolong-penolong syaitan. Kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, maka hilanglah kemuliaan manusia sebagai manusia yang sebenarnya berkedudukan tinggi, yang sudah disebutkan di awal ayat, yaitu sampai Allah memerintahkan semua penghuni surga untuk bersujud kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk memuliakan manusia itu. Maka apabila manusia mengikuti syaitan, maka hilanglah kemuliaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita menjaga kemuliaan kita dan berhasil menjaga kemuliaan kita? Apabila kita tidak mengikuti jejak langkah syaitan, tidak mengikuti syaitan, tidak patuh terhadap bujuk rayu syaitan, lawan syaitan. Bagaimana caranya untuk mengetahuinya bahwasanya syaitan itu sedang menggoda kita, mengganggu kita? Kalau kita punya ilmu tentang mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah cegah kita untuk melakukannya. Nah, kalau kita mengetahui itu, maka apabila ada bisikan yang menyuruh kita untuk melakukan yang dilarang oleh Allah, itu berarti datangnya dari syaitan yang terkutuk. Sekarang ini sebenarnya apabila kita hadir dalam majelis ilmu, maka tumpuan kita adalah mendengarkan pengajian. Nah, kemudian ada bisikan dari dalam. Bisikan dari dalam ini memalingkan kita dari mendengarkan pengajian. Badan kita di sini juga, tetapi sepertinya kita mengikuti bisikan yang dari dalam diri kita itu. Ini nampaknya mengganggu ini, supaya kita tidak berkonsentrasi dalam pengajian ini. Maka itu adalah bisikan syaitan, bisik. Orang lain tak terdengar, tapi kita mendengarnya. Itu yang namanya berbisik. Maka cepat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awal-awal pengajian ini segar sekali, terbuka mata lebar. Tapi berlalu aja 5-10 menit, mulailah sudah mata itu mulai sayu-sayu, tertutup, sudah hilang dari alam nyata ini. Nah, maka ingat, rupanya syaitan sudah mengganggu kita. Syaitan itu bisa menutup mata kita, bisa. Bukan hanya menutup, mengikat mata kita. Maka ketika kita bangun pagi itu ada 3 ikatan syaitan di mata kita itu. Kalau kita berdoa kepada Allah ketika bangun, maka tanggal 1 ikatan syaitan. Kemudian kalau kita pergi berwudu, tanggal 1 lagi ikatan syaitan. Kemudian setelah itu kita beribadah kepada Allah, maka tanggal ketiga-tiga ikatan syaitan. 3 ikatan syaitan. Maka terasa sekali
Kalau syaitan tu hebat dalam mengganggu, membuka kelopak mata tu berat sekali. Dan diusap-usap dengan tangan tak juga terbuka. Apa sebab? Sebab syaitan hebat sekali di dalam menutup mata kita itu. Bangun malam, bangun. Tahu malam itu adalah waktu yang paling utama untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tahu? Ada sampai ke bilik air, ada untuk buang air aja. Setelah itu balik lagi ke tempat tidur, melanjutkan tidurnya. Padahal sudah tinggal berwudu, kemudian beribadah, salat. Tetapi tidak berhasil. Apa sebab? Karena musuh telah mengalahkan kita, sehingga kita tidak berdaya untuk melawannya. Maka nanti malam cobalah. Kalau memang ada rasanya yang menghalang kita untuk beribadah di sepertiga malam yang terakhir, karena itu waktu yang sangat utama sekali dalam mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia dan menanti dari hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada tidak yang mohon ampun, aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubu ilayya. Ada tidak yang bertaubat, aku akan terima taubatnya. Hal min sa'ilin fayu'ta su'luh. Ada tak yang meminta? Itu di sepertiga malam yang terakhir. Aku akan beri apa yang dia inginkan. Nah, syaitan tak mau kita menggunakan waktu yang berharga ini, sehingga habislah waktu itu hanya untuk tidur. Maka kalau rasanya ingin bangun, kalau susah rasanya untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka cepatkanlah tidur sedikit. Tapi kalau sudah biasanya kalau sudah biasa tak perlu dibangun-bangun kan. Yaitu kalau sudah pukul 4 itu dah bangun aja dia dengan sendirinya. Kalau berbaring pun tutup mata tak juga mau tidur, karena memang sudah terbiasa untuk beribadah di sepertiga malam yang terakhir. Membiasakan itulah perjuangan. Syaitan pula tak akan biarkan kita berjuang dan berhasil dalam perjuangan mendekatkan diri kepada Allah, karena syaitan berupaya untuk memalingkan kita dari Allah, menyesatkan kita sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari. Berarti ayat yang kita pelajari ini ayat yang sudah biasa sebenarnya kita dengar, namun kita akan coba melihat lebih dekat lagi, dan mudah-mudahan insyaallah semakin melekat di dalam hati kita, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada terhadap musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Nyata bukan yang bisa kita lihat, enggak. Nyata permusuhannya sehingga buktinya terlihat. Sekarang ini saya lihat buktinya, mana yang terlihat. Yang tertutup, nah itu berarti nyata sekali. Coba lihat tuh bapak tuh yang bersandar tuh, yang matanya tertutup. Nah, kadang-kadang dalam majelis ilmu sampai suaranya keluar, suara dengkurnya keluar. Kalau udah seperti itu, itu nyata sekali bukti dari permusuhan syaitan dengan manusia, yaitu nampak sekali manusia itu telah dapat dikalahkan oleh syaitan. Sampai ada yang berzina, yang mencuri, yang membunuh, itu adalah bukti-bukti nyata permusuhan syaitan, dan syaitan berhasil mengalahkan manusia sehingga melakukan kejahatan yang sangat keji dan tercela. Baik, kita mulai pembahasan ayat 61, ayat yang pertama dari 5 ayat. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, dan ingatlah ketika. Nah, ketika disebut kata ketika, bermakna pada suatu waktu dahulu ada peristiwa yang telah berlaku. Nah, karena kata ketika itu zarfuz zaman, kata yang menerangkan zaman, waktu, bermakna ada peristiwa telah berlaku pada masa dahulu. Nah, apabila ada peristiwa telah berlaku pada masa dahulu, kemudian diceritakan kembali oleh Allah melalui firman-Nya kepada Rasulullah, bermakna peristiwa itu hendaknya dijadikan peringatan.
Ada pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut. Peristiwa apa? Peristiwa Allah berfirman kepada malaikat selepas Nabi Adam diciptakan. Jadi Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah bumi diambil dan Nabi Adam diciptakan dalam tanah, diciptakan di dalam surga. Nah, kemudian apabila sudah sempurna penciptaan tubuh Nabi Adam, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, maka sempurnalah penciptaan. Nabi Adam menjadi manusia yang utuh, yang terdiri dari jasad dan ruh. Nah, setelah sempurna penciptaan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat, karena yang menghuni surga itu adalah para malaikat. Rupanya ada satu yang bukan dari kalangan malaikat, tetapi bersama dengan malaikat dalam surga. Yang satu itu dari kalangan bangsa jin, yaitu iblis. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, mengapa Allah tidak berfirman kepada malaikat dan iblis? Karena iblis itu hanya satu. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, Allah memerintahkan kepada yang banyak, termasuk kepada yang satu itu sekali. Jadi dari mana kita tahu Allah juga memerintahkan kepada iblis? Karena nanti ada sambungannya. Fasajadu, mereka semua bersujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Bermakna dengan adanya kata kecuali iblis, berarti iblis itu juga adalah yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud itu sujud apa? Sujud penghormatan. Jangan difahami sujud ibadah, karena sujud ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sujud kepada Nabi Adam itu sujud menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kemuliaan Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu akan dijadikan khalifah dan anak cucunya akan dijadikan khalifah. Khalifah maknanya yang akan menggantikan kedudukan Allah sebagai manusia yang akan menjalankan syariat Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan atau hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Yang dimasukkan adalah manusia. Nah, Allah menggunakan kata khalifah. Ini firman Allah kepada malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan, Allah memerintahkan semua para malaikat, termasuk iblis yang di dalam surga, bersama para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tetapi rupanya iblis tidak mau bersujud. Apa yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud? Perkataan berikutnya, ujung ayat menjelaskan. Qala, iblis berkata, a'asjudu, apakah aku akan bersujud? Apakah? Ini kan bentuk pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini menerangkan tentang pengingkaran. Namanya al-istifham al-inkari. Apakah aku akan bersujud pula kepada liman khalaqta tinan, orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, ini perkataan sombong. Mana yang lebih baik? Yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam, atau yang diciptakan dari api, iblis? Nah, iblis itu kan dari api, karena dari kalangan bangsa jin. Bangsa jin itu diciptakan dari api. Kalau bangsa manusia dari tanah. Kalau bangsa malaikat dari cahaya, dari nur, dari cahaya. Nah, iblis menggunakan alasan mengapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Dia memandang bahwasanya api adalah lebih baik dari tanah. Nah, dalam ayat yang lain iblis berkata, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Karena Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Hei iblis, apa yang membuat kamu tak mau bersujud ketika aku memerintahkan kamu bersujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, engkau ciptakan aku dari api.
sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Takkanlah aku akan bersujud pula kepada dia, karena aku yang dari api ini lebih baik dari yang dari tanah itu. Apakah yang dari api lebih baik dari yang tanah, dari yang diciptakan dari tanah? Tidak. Apa sebab? Sebab kedua-duanya, api itu adalah ciptaan Allah, tanah itu juga adalah ciptaan Allah. Maka apabila kedua-duanya adalah ciptaan Allah, bermakna nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini yang penting. Di mana letak kesalahan iblis itu sehingga dilaknat oleh Allah karena dia tidak mau bersujud? Karena iblis itu sebenarnya memang karena keangkuhan dan kesombongannya, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu adalah karena tidak mengagungkan Allah yang memerintahkannya bersujud. Yang memerintahkan bersujud itu siapa? Allah. Tetapi iblis mengabaikan Allah yang memerintahkannya dengan memandang dirinya. Itu kesalahannya. Berarti dia tidak mengagungkan Allah yang memerintahkannya. Tetapi sebenarnya apa yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud itu? Keangkuhannya, kesombongannya. Maka dicari-carilah alasan. Apa alasan yang membenarkan bahwasanya tidak bersujud kepada Adam itu bisa diterima? Maka dilihat-lihat, nampaklah dari asal penciptaan. Jadi orang yang angkuh dan sombong itu biasanya mencari-cari alasan, tetapi bagi orang yang punya pengetahuan, alasan itu adalah alasan yang dicari-cari, bukan yang sebenarnya. Karena tadi sudah kita sebutkan, mana pula api lebih baik dari tanah? Apa sebab? Sebab api dan tanah itu sama-sama ciptaan Allah. Barulah disebut yang satu lebih baik dari yang lainnya kalau yang lebih baik itu adalah yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah. Maka yang taat dan yang patuh itulah yang lebih baik dari Allah, yang lebih baik di sisi Allah. Tapi bukan itu alasan yang disebut oleh iblis. Hanya asal penciptaan saja. Maka orang yang punya pengetahuan memahami bahwasanya alasan yang disebut oleh iblis itu adalah alasan yang dicari-cari atau yang dibuat-buat. Biasanya orang yang angkuh dan sombong selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Tapi ketahuan juga sangat mudah untuk mengetahuinya. Qala, berkata iblis, ini bertambah nampak keangkuhannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Yang mengagungkan Allah itu akan tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na, itu dia hamba Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar perintahmu ya Allah, kami patuh. Tapi iblis pula mendengar perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya patuh. Tidak, abah, tak mau patuh. Wastakbara, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu termasuk ke dalam kumpulan yang kafir kepada Allah. Keangkuhan iblis terlihat dari perkataannya. Ara'aitaka, terangkanlah kepadaku ya Allah, hadzal ladzi, ini orangnya, karamta, yang engkau muliakan. Allah, ini lancang sekali ini. Dan biasanya orang yang sombong itu lancang. Tahu lancang? Berkata berani betul dalam menyombongkan diri. Ini orangnya yang engkau muliakan alayya, ke atasku. Berarti iblis tak terima. Ketika iblis tidak bisa menerima ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam, yaitu sebagai khalifah yang ditempatkan di muka bumi. La in akhartani, ini dia sumpah syaitan, sumpah iblis. Sungguh, la itu lamul qasam. Lam qasam itu mana? Lam sumpah. Jadi iblis bersumpah, sungguh jika engkau menangguhkan aku,
tidak mematikanku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, sungguh aku akan sesatkan anak keturunannya. Berarti syaitan itu sekarang ini menjalankan sumpahnya, sekarang ini ya menjalankan sumpahnya. Kalau tidak dimakan sumpah dia. Karena sumpah itu maknanya pernyataan yang kuat, yang kokoh. Demi Allah, fabi izzatika, dengan kekuatan darimu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua mereka itu. Itu sumpah syaitan. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ini sama ini, yaitu usaha-usaha, perbuatan-perbuatan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Jadi syaitan, la in akhartani, jika engkau menangguhkan aku, jadi syaitan memperakui tidak yang mematikan itu adalah Allah. Jika engkau menangguhkan aku, yaitu tidak mematikanku sampai hari kiamat, berarti syaitan itu memperakui Allah yang mematikannya. Iya, berarti dia sendiri pun sebenarnya mengakui kekurangan dirinya, yaitu tentang umurnya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Maka dia meminta kepada Allah di ayat yang lain, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku tangguh, jangan matikan aku hingga hari kiamat. Qala innaka minal munzarin, wahai iblis, ya kamu termasuk orang yang diberi tangguh untuk tidak dimatikan. Tetapi umur yang panjang itu bukan digunakan untuk melakukan ketaatan. Umur yang panjang itu digunakan untuk menyesatkan manusia. Beri saya satu periode lagi, umpamanya, bukan untuk berkhidmat, tetapi untuk menambah lagi kejahatan yang sudah dibuat selama ini. Allahu Akbar. Berarti apa bedanya dengan iblis? Tak ada, sama. Mestinya apabila diberi tempo umur yang lebih, mestinya gunakanlah umur yang lebih itu untuk menebus kalau pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi kalau sudah sombong itu yang menguasai diri seseorang, maka akan terus melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Jadi kalau sudah berhasil dengan kemaksiatan yang biasa, dia akan melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Berhasil dahulu menyesatkan atau menggoda, memperdaya Nabi Adam alaihissalam, ya berhasil. Tapi cukup dengan Nabi Adam saja? Tidak, dzurriyyatahu, semua anak keturunannya. Maka lahir saja anak manusia, keluar dari rahim anak manusia, lahir, langsung syaitan mengganggunya. Itu dikatakan dalam hadis, mengapa anak manusia itu menangis ketika dilahirkan? Karena diganggu oleh syaitan. Dan mengapa disyariatkan untuk diazankan, diiqamahkan di telinga anak yang baru lahir? Supaya terhindar dari gangguan syaitan. Jadi untuk menghindarkan gangguan syaitan itu dari anak yang dilahirkan itu, maka azankan di telinganya. Bahkan dahulu Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan oleh ibundanya, yaitu Maryam dan anaknya Isa alaihi salam itu adalah berkat doa neneknya, nenek Nabi Isa itu, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak yang dia lahirkan itu dilindungi dari gangguan syaitan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk melindungi anakku yang kulahirkan ini dan keturunannya nanti. Maka berhati-hati, karena syaitan setiap saat mengganggu, menggoda, memperdaya, yaitu menyesatkan kita dari jalan yang benar. Illa qalila, tapi semua manusia dapat disesatkan oleh syaitan? Tidak. Tapi sebahagian besar ya, kecuali sebagian kecil yang tidak dapat. Illa qalila.
Qala, Allah berfirman setelah syaitan bersumpah itu di hadapannya, begitu lancangnya, begitu beraninya syaitan itu, maka Allah pun mengusirnya. Izhab, pergi kamu wahai iblis. Faman tabi'aka minhum, siapa di antara manusia itu yang mengikuti kamu wahai iblis, wahai syaitan, fa inna jahannam, maka sesungguhnya neraka jahannam, jazaukum, balasan untuk kamu. Kamu di sini, kamu wahai iblis, dan kamu yang dari kalangan manusia yang mengikutimu. Jazaan, balasan maufura, yang dicukupkan, maknanya tidak akan dikurangi. Seperti apa banyaknya perbuatan buruk yang dilakukan dahulu ketika dunia, maka sebanyak itu pula balasan yang akan diterima. Kemudian ayat berikutnya ini menerangkan tentang perintah Allah kepada iblis, dan ini menjadi ujian dalam hidup kita, yaitu berhadapan dengan iblis, dengan syaitan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika, dan hasunglah siapa saja yang kamu mampu untuk menghasungnya dari kalangan manusia dengan suaramu. Suaramu di sini ulama tafsir ada yang menyebutkan dengan suaramu, maknanya dengan suara syaitan itu sendiri. Bisa mendengar syaitan? Ya, mungkin melalui mimpi. Apabila seorang mimpi, syaitan itu bisa datang dalam mimpi kita. Bisa. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari diri kita sendiri. Nah, kalau banyak kita memikirkan sesuatu ketika kita bangun, kadang-kadang terbawa dalam mimpi. Umpamanya apa? Rumah besar. Mimpinya dari rumah besar. Nah, kemudian dari Allah, umpamanya, sudah kapan lagi kamu ini untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah? Umurmu sudah lanjut, sekarang bertaubat. Itu dari Allah. Nah, kalau yang dari syaitan, kamu masih sehat, senang-senang aja lah dulu, masih lama mati itu lagi. Nah, itu dari syaitan yang menyuruh kita untuk menangguhkan ketaatan kepada Allah. Taubat itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Terdengar suara syaitan itu dalam mimpi? Terdengar. Nah, ada juga suara yang dimasukkan dengan suara syaitan itu adalah suara manusia, yang suara manusia itu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Maka suara manusia itu adalah suara syaitan. Ada manusia menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka suara itu suara manusia, tapi kita sebut itu suara syaitan dari kalangan manusia. Ada lagi tafsiran yang berikutnya, suara syaitan itu adalah musik apa, biola, gitar. Nah, apabila dia sudah memetik gitarnya itu udah melayang, dia fly, terbang entah kemana, lupa sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menafsirkan suara syaitan itu adalah musik yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajlib alaihim bi khairika, dan kerahkanlah wahai iblis pasukan berkudamu untuk menaklukkan, menundukkan manusia, anak keturunan Adam itu. Berarti iblis itu punya pasukan berkuda. Kalau kita memahaminya dari sisi bahasa seperti itu yang kita pahami, maka ya, iblis itu memiliki pasukan berkuda. Seperti apa ya pasukan berkudanya itu ya? Kan dari kalangan bangsa jin, wallahu a'lam seperti apa. Tapi ada tafsiran yang kedua, yaitu pasukan berkuda dari kalangan manusia. Yang pasukan berkuda itu datang untuk menaklukkan kita supaya kita keluar dari agama yang benar ini. Berarti musuh dari kalangan manusia yang memerangi kita di negeri kita, di tanah air kita, untuk menundukkan kita, menjajah kita, kemudian menghalang kita untuk menjalankan agama kita, syariat agama kita. Maka pasukan berkuda itu adalah pasukan berkuda yang dimiliki oleh iblis, oleh syaitan.
Jadi kalau ada pasukan yang datang untuk mengeluarkan kita dari agama kita, maka itu adalah pasukan iblis. Yang pasukan itu ada yang berkuda dan ada juga warajilika, dan yang berjalan kaki. Jadi ada dua makna pasukan itu, adalah pasukan iblis betul yang kita tidak dapat lihat dengan mata, tetapi ada juga pasukan yang bisa kita lihat dengan mata, yaitu dari kalangan manusia yang mengikuti langkah iblis itu dalam kekufuran, dalam kesesatan. Berikutnya lagi, wasyarikuhum fil amwal, dan bersekutulah kamu wahai iblis dengan mereka dalam harta benda. Harta benda, maka diterangkan oleh tafsir seperti apa iblis itu bersekutu atau bersama dengan manusia dalam harta benda. Kalau manusia mencari harta benda yang haram, maka bermakna telah bersama dengan iblis dalam harta benda. Dapat harta benda itu umpamanya berdagang dengan cara menipu, beruntung, tapi keuntungan itu sebenarnya bukan miliknya saja, sudah bersama dengan syaitan dalam kepemilikan. Kemudian harta benda yang haram itu diinfakkan umpamanya, maka bersama dengan syaitan menginfakkan harta. Karena harta itu bukan miliknya saja, juga milik syaitan. Tapi harta itu halal, kemudian digunakan untuk tujuan yang haram, yang dilarang. Bermakna ketika itu telah bersekutu pula dengan syaitan dalam membelanjakan harta. Jadi jangan sampai syaitan ikut serta dalam kepemilikan harta benda kita. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu kalau harta benda itu adalah harta benda yang yang dicela, yang tidak dibenarkan kita untuk memilikinya, umpamanya hasil penjualan minuman keras, nah itu tidak dihalalkan. Nah kemudian kita mendapatkannya, bermakna harta benda yang seperti itu kita telah bersekutu dengan syaitan dalam kepemilikan. Wal aulad, dan dalam anak. Ini apa pula maksudnya ini? Ada tafsiran yang pertama, yaitu ketika anak itu dididik tidak dengan petunjuk Allah, petunjuk agama, maka bermakna telah bersekutu dengan syaitan dalam mendidik anak. Nah itu maknanya. Ada lagi tafsiran yang berikutnya, ada, yaitu apabila berhubungan dengan istri kemudian tidak menyebut nama Allah, maka anak yang lahir itu adalah anak yang bukan anak kita saja, tetapi juga anak syaitan. Jadi telah bersekutu dengan syaitan dalam memiliki anak tersebut. Kan kita diperintahkan kalau berhubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, apa-apa yang engkau rezekikan kepada kami berupa anak yang akan lahir nanti ya. Dia tak baca bismillah, maka apabila tidak baca bismillah, bermakna dia berhubungan bersama dengan syaitan. Bahkan ada riwayat menyebutkan ketika suami istri itu akan berhubungan, syaitan ada di situ. Kalau dia tidak membaca bismillah, syaitan ikut sekali di situ bersama. Sama dengan makan. Ketika kita akan makan, syaitan ada di situ. Ketika kita tak baca bismillah, maka syaitan ikut makan bersama kita. Maka makanan kita itu sebahagian kita makan, sebahagian lagi syaitan yang makan. Kalau tak pernah baca bismillah, maka syaitan di rumahnya gemuk-gemuk, karena dia memberi makan syaitan. Maka dia bersekutu dengan syaitan dalam harta benda dan dalam anak. Wa'iduhum, dan berikan janji kepada mereka, wahai iblis, wahai syaitan, kepada manusia, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji yang diberikan oleh syaitan kecuali tipu daya. Buat kerja itu. Kalau kamu buat yang baik-baik, yang benar-benar, takkan mungkin kamu kaya. Kalau kamu mau kaya cepat dalam waktu yang singkat dan dapat kekayaan yang banyak, maka kamu, apa kata syaitan?
menipu. Nah, ini peluang ini. Jangan kamu tinggalkan peluang ini. Tak mau kamu kaya raya. Kalau kamu kaya, uang kamu banyak, semua orang nanti akan menghargaimu, akan menghormatimu. Kamu akan menjadi orang yang terhormat, tersanjung karena kamu punya kekayaan banyak. Pandai syaitan, ya? Nah, itu adalah tipu daya syaitan. Dijanjikannya kita kekayaan, tetapi sebenarnya bukan untuk menghantarkan kita kepada kebaikan, kebahagiaan, tapi untuk menyengsarakan kita dan membuat kita menderita. Ujung ayat yang kelima, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tadi ada kata syaitan, kecuali sedikit dari kalangan manusia itu tak mampu disesatkan. Nah, siapa yang sedikit itu? Allah menyebutkan di sini, sesungguhnya hambaku. Nah, yang sedikit itu adalah hamba Allah. Siapa hamba Allah? Yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, dengan keikhlasan, senantiasa menjaga keimanan. Maka orang yang sudah menjadi hamba Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang ikhlas dalam beribadah, maka syaitan tidak punya kemampuan untuk menyesatkan mereka. Ujung ayat, wa kafa bi rabbika wakila. Ini kepada Rasulullah diperintahkan supaya berserah diri kepada Allah, karena Allah lah penjaga dan pemeliharamu wahai Muhammad. Maka ini juga pelajaran bagi kita, yaitu berserah dirilah kepada Allah, karena Allah lah penjaga dan pemelihara kita. Meskipun musuh kita ada, dan musuh kita itu punya pasukannya, pasukan berkudanya dan pasukan pejalan kakinya, dan selalu menyesatkan kita setiap saat tanpa henti. Tetapi kita apabila berserah diri kepada Allah, Allah akan memelihara dan menjaga kita, dan tidak akan berhasil disesatkan oleh musuh kita itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.